dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Wali Kota Tual selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kota Tual, yang terhormat Wakil Wali Kota Tual, yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tual, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tual atau yang mewakili para staf ahli wali kota, para asisten sekda Kota Tual, Bapak Ibu pimpinan OPD Lingkup Kota Tual, Ketua Dharma Wanita Kota Tual, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, serta hadirin undangan yang berbahagia. Dengan melafazkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, acara pembukaan rapat kerja daerah ketiga Tim Penggerak PKK Kota Tual tahun 2019 di bawah suratan tema melalui rakerda kita tingkatkan kinerja Tim Penggerak PKK di semua jenjang kepengurusan demi terwujudnya keluarga sejahtera di Kota Tual pada hari Sabtu 14 September 2019 dimulai. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia dan Mars PKK, hadirin dimohon berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang terhormat Bapak Wali Kota Tua selaku Ketua Pembina di Peternak PKK bersama Ibu Ketua Peternak PKK Kota Tua. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Tua bersama Ibu Wakil Ketua Peternak PKK Kota Tua. Yang kami hormati para staf ahli dari Kota Tua, para asisten sekda Kota Tua, yang kami hormati para pimpinan OPD dan Ibu Pemerintah Kota Tua, yang kami hormati Ibu Ketua dan Wanita Persatuan Kota Tua, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, serta para peserta rapat kerja daerah ketiga di Peternak PKK Kota Tua yang kami banggakan. Perkenankanlah kami menyampaikan laporan panitia penyelenggara rapat kerja ketiga daerah PKK Kota Tua tahun 2019 sebagai berikut. 1. Penyelenggaraan rapat kerja daerah tim penggerak PKK Kota Tua tahun 2019 didasarkan pada keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tua nomor 02 garing PKK dalam KP garing 9 garing 2019 tanggal 4 September 2019 tentang pembentukan panitia penyelenggara rapat kerja daerah ketiga tim penggerak PKK Kota Tua tahun 2019. Kedua, tema rapat kerja daerah ketiga tim penggerak PKK Kota Tua tahun 2019 ini adalah melalui rapat kerja daerah PKK kita tingkatkan kinerja PKK di semua jenjang kepengurusan demi terwujudnya keluarga sejahtera di Kota Tua. Dengan demikian, dalam agenda ini akan dibahas dan dirumuskan peran sentral tim penggerak PKK dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kota Tua. Ketiga, hadir dalam agenda ini sebanyak 80 orang yang terdiri dari pengurus PKK dari pengurusan PKK di 5 kecamatan sebanyak 8 orang dan tim penggerak PKK Kota Tua sebanyak 40 orang. 4. Narasumber yang akan memberikan materi pada agenda ini berasal dari Dinas PMDG Kota Tua, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tua, Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tua. 5. Rapat kerja daerah tim penggerak PKK Kota Tua tahun 2019 dilaksanakan pada hari ini, Sabtu 14 September 2019, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 21. Ini bertempat di Pendopo yang Kota. 6. Pembiayaan rapat kerja daerah tim penggerak PKK Kota Tua tahun 2019 ini berasal dari swadaya panitia penyelenggara dan pengurus tim penggerak PKK Kota Tua. 7. Pada acara pembukaan ini kami tampilkan paduan suara Maren Kota Tua perdana dari Maren Wayang. Atas nama panitia dan pengurus PKK kami mengucapkan terima kasih banyak telah memperbaiki acara pembukaan kerja daerah ini. 8. Melalui rapat kerja daerah ini, kami segenap panitia dan peserta rapat siap menerima pengarahan dari Bapak Wali Kota selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kota Tua yang kami harapkan dapat memotivasi dan menggelorakan semangat dan jiwa kerelawanan kami selaku unsur tim penggerak PKK sehingga visi dan misi PKK dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan dari Kota Tua. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami laporkan.
Selanjutnya, kami mohon perkenanan Bapak Wali Kota untuk pada saatnya nanti memberikan sambutan pengarahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan rapat kerja daerah ketiga tim penggerak PKK Kota Tual tahun 2019. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tual pada Ibu Nyonya Wamuhia Rahia. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Wali Kota Tual selaku Ketua Tim Bina Tim Penggerak PKK Kota Tual, yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota, yang kami hormati staf ahli Wali Kota, Bapak Ibu Asisten Sekda yang berkesempatan hadir, yang kami hormati pimpinan SKPD Pemerintah Kota Tual selaku anggota pembina PKK, yang kami hormati Ketua dan Wanita Kota Tual, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Desa yang sempat hadir, Lurah selaku pembina PKK Desa atau Kelurahan, Bapak Ibu pengurus PKK Kota Tual dalam semua jenjang yang kami hormati. Hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya oleh rahmat dan karunia-Nya maka kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menghadiri acara pembukaan rapat kerja daerah ketiga tim penggerak PKK Kota Tual yang dilaksanakan pada saat ini. Pembangunan nasional adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembangunan akan berhasil dengan efektif apabila di satu pihak ada fasilitas, kemudahan dan sistem pelayanan yang disediakan pemerintah, dan pihak lain ada partisipasi aktif dan dari seluruh masyarakat. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, mempunyai peran besar dalam proses pembangunan karena kondisi suatu keluarga dapat dijadikan tolak ukur terhadap kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Untuk itu, pembina keluarga secara langsung dan menjangkau sasaran sebanyak mungkin dibentuk gerakan PKK yang mekanismenya gerakannya dikelola dan dirasakan oleh tim penggerak PKK di semua jenjang. Oleh karena itu, gerakan PKK dituntut untuk dapat menumbuh kembangkan sikap dan perilaku kemandirian keluarga dan masyarakat agar tidak salah dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan, antara lain perkembangan SDM, pergeseran tata nilai, pemanfaatan sumber daya alam, perkembangan iptek dan lain sebagainya. Maka untuk itu perlu adanya ketahanan keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera. Bapak Wali Kota dan hadirin sekalian yang saya hormati, Rakerda bertujuan untuk menginformasikan kebijakan yang ditetapkan dalam hasil Rakerda Maluku tahun 2019, juga untuk menyamakan persepsi antar pengurus PKK Kota dan PKK Kecamatan. Program prioritas yang telah digariskan sebagai bahan acuan tim penggerak PKK dalam Rakerda ini antara lain adalah pelaksanaan
Selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Wali Kota Tual selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kota Tual sekaligus membuka dengan resmi rakerda ketiga Tim Penggerak PKK Kota Tual tahun 2019 yang ditandai dengan pemukulan gong kepada Bapak Adam Rahaya SHGPC. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Tual, yang saya hormati para asisten, Bapak dan Ibu pimpinan OPD yang berkenan hadir, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Ketua, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu Camat ada tidak? Yang satu lagi tidak ada. Ya, supaya jangan saya sapa nanti berubah sih. Yang saya hormati para pejabat kepala desa atau kepala desa, Ibu Ketua dan Wanita. Mohon maaf saudara. Ada pejabat kepala desa? Berapa orang? Desa Taat, Desa Tuan? Ya, saya pagi sekarang manggil gubernur. Tidak daripada terlalu banyak mungkin halaman di sini. Kita langsung saja. Yang saya hormati rekan-rekan media cetak, baik elektronik maupun media cetak. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pengurus Tim Penggerak PKK sekaligus sebagai peserta hari ini. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya di pagi hari ini kita alhamdulillah diberi kesempatan, kesehatan, kemampuan menghirup udara segar, anak sehat, istri sehat, suami sehat. Karena itu kita pandai bersyukur kepadanya dan kita bisa meluangkan waktu berjumpa di aula Bapak Gubernur dalam acara rapat kerja Tim Penggerak PKK yang ketiga tahun 2019. Mudah-mudahan yang baik pertemuan kita ini dicatat di sisi Allah sebagai amal soleh, amal ibadah. Amin. Hadirin yang saya hormati, disadari sungguh bahwa PKK sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga dengan tujuan utama gerakan PKK adalah mewujudkan keluarga sejahtera yang mampu menciptakan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan batiniah. Karena keluarga merupakan unsur terkecil dalam masyarakat, tetapi mempunyai dampak yang sangat besar dalam membangun. Oleh karena itu, keluarga perlu dibina untuk menjadi keluarga yang bermartabat dan mandiri. Hal yang menjadi tantangan dalam tugas dan fungsi PKK adalah bagaimana membudayakan PKK sesuai dengan eksistensi PKK dengan 10 program pokok yang merupakan kekuatan strategis. Apabila 10 program pokok PKK sudah membudaya, maka PKK dapat menjadi pilar yang pokok dalam pembangunan bangsa. Saya berharap 10 program pokok PKK itu tidak sekedar dihafal di luar kepala atau tidak sekedar menjadi slogan semata, tapi itu menjadi gaya hidup kita
kita sekalian. Maksudnya adalah seluruh program pokok penghayatan Pancasila, sangat pangan keluarga itu harus menjadi kenyataan dalam kehidupan keluarga kita. Dulu kan 10 butir pokok PKK, butirnya dihilangkan, sekarang jadi program PKK. Memang keluarga itu adalah sebagaimana disampaikan ketua tim penggerak, dia adalah unit yang paling terkecil, tapi dia adalah punggung tombak di masyarakat. Karena dari sanalah kita membangun masa depan keluarga, masa depan masyarakat, masa depan bangsa. Dari sanalah keluarga. Bapak sekalian, apakah nonton TV atau tidak? Tapi hari ini terlalu banyak pergeseran berita yang menyenangkan belakangan ini. Anak menghamili saudara kandungnya sendiri, anak bunuh ibu kandungnya sendiri, anak diperhadapkan di mahkamah, hakim berperkara dengan ibu kandungnya sendiri hanya gara-gara anak dan apa. Andaikan kita tidak serius dan menganggap rumah tangga itu adalah sekedar melampiaskan kebutuhan biologisnya saja, maka jangan heran apabila terjadi dekadensi moral, pergeseran nilai sudah mulai merasuk ke dalam rumah tangga. Kalau anak 5 terlalu jumlahnya besar, tapi satu saja tidak mampu lurus, itu menjadi bencana dalam rumah tangga. Karena anak adalah aset, anak adalah amanah yang perlu dikelola, dijaga, lebih berharga dari harta-harta yang lain yang kita punya. Hadirin yang saya hormati, RKT ini menjadi wahana strategis untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 5 tahun berjalan. Oleh karena itu, ciptakan RKT ini dalam suasana demokratis, menghargai partisipasi dan dapat mengakomodasi semua pandangan yang berkembang. Dan bagi para camat, lurah dan kepala desa agar menjalankan fungsinya sebagai ketua pembina PKK pada kecamatan, kelurahan dan desa-desa agar lebih meningkatkan mediasi dan fasilitasi bantuan pada kegiatan PKK pada wilayah kerja saudara-saudara. Tadi kita dengar laporan ketua panitia tentang pembiayaan untuk mendukung kegiatan. Itu adalah murni inisiatif dari pengurus sendiri. Ini juga pukulan buat kita. Saya sayangkan kenapa keberadaan PKK di kecamatan dan desa seolah-olah tidak mendapat perhatian. Padahal ADD dan DD itu sudah persentase berapa persen dari situ untuk mendukung kegiatan kepemudaan, kegiatan mental, kegiatan kerohanian jasmani, rohani, kegiatan PKK, dan itu juga dalam wanita yang di tingkat kecamatan dan desa. Saya mohon ini, saya nanti akan bawakan kita sama-sama evaluasi, karena kurang proaktif. Orang Kim bilang kurang bakayat sedikit, kurang makan kunci sedikit. Hampir-hampir dianggap PKK ini tidak punya nilai sedikit pun di mata pemerintah dan masyarakat. Ini menjadi catatan. Camat itu harus proaktif dan bisa mengkoordinir seluruh wadah yang ada di tingkat kecamatan, termasuk kegiatan-kegiatan di tingkat desa. Butuh peran dan kehadiran kita. Masyarakat ini kita bilang primitif, terbelakang, terisolir. Pendeknya diidentikan dengan semua keterbelakangan. Salah siapa? Salah kita.
Kita hadir saja itu jadi kebanggaan buat mereka. Mereka fokus itu sama-sama. Masyarakat itu butuh sentuhan dan kita tidak butuh datang bawa sekian kasih mereka. Tapi kita hadir saja itu jadi satu keharuan bagi mereka. Tadi saya minta proaktif, apalagi kita sebagai tim pembina, baik di kecamatan maupun di desa. Insya Allah nanti 2020 coba kita pakai kembali metode penganggaran seperti di masa almarhum. Mungkin tersebar di beberapa unit teknis yang terkait saja. Supaya ibu-ibu, saya berharap tim penggerak PKK ini dalam praktek supaya punya program, punya ide, punya gagasan itu dia sudah harus selaras dengan visi misi kepada dia. Supaya bisa kita sinergi dengan program-program yang ada di SKPD. Saya berharap penggerak ini mampu merumuskan program strategis dan inovatif untuk meningkatkan kualitas kehidupan dalam mensukseskan pembangunan daerah untuk sama-sama mewujudkan masyarakat kota tua yang maju, aman, damai dan sejahtera. Jadi punya terobosan-terobosan baru. Ini saya lihat tadi di hadapan kita ini memang wajar kalau ibu punya kegiatan itu memang agak berbeda dengan kegiatannya SKPD pada umumnya. Dari dekorasinya, dari itu mencerminkan dan ibu-ibu itu identik dengan yang suka rapi, yang bersih. Jadi bagus kan. Saya minta supaya coba ibu-ibu, karena tidak didukung oleh bapak ibu kepala desa, para camat, kita merubah mindset masyarakat sekarang ini juga tidak terlepas dari peran ibu sebagai tim penggerak dalam melakukan pembinaan. Seluruhnya kita keroyok. Bagaimana coba kita merubah pola hidup masyarakat sekarang. Saya seringkali bilang, kenapa di daerah-daerah di luar Maluku itu dia bisa ikuti perkembangan lewat media saja, dia sudah bisa atur diri, dia sudah bisa hidup mandiri. Tapi kita di sini biar dikasih arahan, pembinaan berjam-jam, berulang-ulang sama saja. Kenapa? Karena mereka dimanja dengan kehidupan sosial yang sudah cukup lama. Dia sudah larut dengan satu kebiasaan, yaitu gambling. Jadi orang sini tidak susah lagi untuk berpikir bagaimana sulit dan sakitnya uang itu. Dia pikir besok lusa kan kawin, keluarga itu satu bangtan, putra sudah selesai. Dia keluarga kumpul sudah dikasih beban, ini sprint bed sana, apalagi begitu terus. Jadi kita sudah lama manja anak-anak untuk tidak mau berpikir bagaimana sulit dia mendapatkan itu. Nah kita sekarang harus lupa. Capek juga kita ini, anggaran cukup besar dari tahun ke tahun tidak bisa menerobos dan tidak bisa menjadi solusi untuk mengatasi yang satu. Nah kita sekarang dengan PKK, cobalah kita ini. Contoh ini, pekarangan atau halaman rumah ini kan bisa dijadikan lahan ekonomi untuk bisa membantu dan menghandle dapur tanpa harus yang kecil sampai yang besar minta dari suami. Saya ingat betul rakyat yang dulu sudah pernah saya sampaikan. Iya. Lah bagaimana ibu-ibu PKK bisa menerobos ke desa dan dusun untuk melakukan upaya merubah mindset kalau tanpa dukungan dari kepala desa, camat-camat. Ini pekerjaan rumah kita. Maka pegawai negeri itu salah satu yang saya minta adalah bagaimana ikut merasakan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Karena kita ada itu karena mereka, dan kita ada untuk melayani bukan untuk wilayahnya. Jadi saya minta pejabat-pejabat kepala desa, ayo sama-sama dengan bergandengan tangan dengan
kecamatan dan mungkin desa, apa yang kita mau duduk urung dan ini uang desa ada sekian juta ini. Bagaimana dari sekian juta ini nilai kecil tapi manfaatnya besar, ini bagaimana cara? Hadirin sekalian, Kota Tual ini kemiskinan hari ini berdasarkan data BPS itu masih 23,40%. Dan dalam rapat di Ambon kemarin itu memang termiskin tertinggi itu di MTB dan MPD. Pertumbuhan penduduk sekarang 0,8%. Dan naik terus pertumbuhan penduduk. Bapak-bapak sekalian, di era globalisasi dewasa ini, persaingan yang semakin kompetitif, teknologi informasi yang berkembang mengharuskan kita meningkatkan kualitas diri dan kualitas keluarga agar kita mampu bersaing. Belum lagi ancaman salah satu pergaulan generasi muda, anak-anak kita seperti kenakalan remaja, ancaman HIV, AIDS, narkoba yang harus diantisipasi. Di sini insya Allah pewakil kami berdua pimpin rapat dari hasil urin di ruangan ini juga beberapa bulan yang lalu untuk dilakukan tindakan rehabilitasi. Bagi pegawai yang tidak mau mengikuti tindakan rehabilitasi, ya dia harus terima risiko. Ini bahaya dan Kota Tua itu ranking tertinggi di 11 kabupaten kota di Maluku. Malu saya. Jadi jangan kita anggap sepele dengan keberadaan semua elemen masyarakat, dengan semua wadah-wadah organisasi masyarakat, harus kita berkecimpung di situ. Tema yang diangkat dalam rakerda ini yaitu melalui rakerda kita tingkatkan kinerja tim penggerak PKK di semua jenjang pengurusan PKK di semua kecamatan dan desa yang ada di wilayah Kota Tua. Integrasi etos kerja dan gotong royong agar melandasi program PKK. 3. Konsep keluarga sejahtera membawa masyarakat yang sejahtera. Yang sekarang oleh Bapak Jokowi, SDM unggul, Indonesia maju. Tentang kematian bayi ibu melahirkan. Bayi di forum-forum nasional itu kan sangat jarang kita dengar. Lebih banyak mungkin program yang muluk. Itu bisa. Tapi 10 tahun yang akan datang baru kita sadar dan merasakan apa. Misalnya gizi buruk. Anak-anak yang ada di pulau yang jauh-jauh sana, jangankan yang jauh yang ada di pinggiran kota, jangan ini saja pernah ada laporan di video. Kemudian satu lagi, saya sudah tanda tangan MOU dengan Politeknik Perikanan Negeri Tua tentang pengembangan kelompok usaha. Ini bagus, cocok nih kita kerjasama dengan ibu-ibu PKK dan ibu-ibu dan wanita. Cuma kesulitan satu lagi sekarang bahan baku. Ibu bisa lihat sekarang kemasan Bali yang sekarang dibuat oleh Politeknik itu sudah hasil lab. Kemasannya itu luar biasa. Profesor Dr. Alex Retraungu dalam orasi ilmiah pada saat wisuda Politeknik di LPTK, beliau bangga dengan itu sudah diekspor, sudah jadi ekspor sekarang. Cuma saya bilang ke Direktur Politeknik, bagus kita bikin MOU ini untuk pengembangan penelitian atau eksperimen di wilayah Kota Tua, Pak Wakil. Jadi nanti mereka akan melakukan penelitian di Kota Tua. Itu pertama mereka sisir kampung-kampung di pesisir pantai untuk yang dianggap cocok untuk pengembangan budidaya teripang dan ikan kerapu. Dan itu cocok di Mamon, Pidetan, Bulalau, Medan. Paling cocok. Yang kedua tentang ini kemasan embal tadi. Sudah saya bilang pada direktur ini kendala. Embal sekarang sudah sulit. Embal geber sekarang ada dijual di pasar itu dari Ambon. Sebabnya dari Ambon dengan kapal putih, kapal BNI. Lah ini dinas pertanian mana? Kepala dinas ketahanan pangan. Ke depan kita pengadaan batang kasih. Kita sebarkan ke kampung-kampung, banyak lahan tidur yang belum bisa digarap. Dulu di Kayu Pun sudah, pada saat almarhum Panus Larui
Likur sudah pernah kita panen raya. Dan itu ternyata bisa dijadikan bahan pangan. Apabila satu waktu ancaman yang saya berbaca sepintas satu dari Ibu Kadis Pertanian, memang betul itu yang kita pikirkan sekarang ke depan. Sewaktu-waktu terjadi kelangkaan beras, kita bisa ganti dulu yang namanya beras raskin itu dengan lembar goreng yang garing itu. Satu karung itu bisa beras mungkin lebih dari 10 karung itu. Saya suka wacanakan itu gimana? Pak dulu pernah ada acara apa? Oh di aula penahan sembako itu. Kita beras itu 1 karung, keluarga makan 2 hari habis. Tapi kalau dikasih bal goreng 1 karung, bapak itu yang membesarkan kita ini. Embal garing yang goreng itu 1 karung itu bisa lebih dari 2 bulan. Kenapa? Karena 1 cangkir dituangkan air yang bukan selesai urusan. Tapi beras itu masak 1 kilo untuk 8 suku anggota keluarga belum cukup. Coba kita pikirkan begitu. Setelah panen raya ada mesin parut, masyarakat setempat gotong royong, mereka keringkan, mereka goreng berapa puluh karung, sampaikan ke pemerintah daerah, kami sudah siap untuk distribusi embal sebagai ketahanan pangan kita kirim kemana. Iya, apalagi di pulau-pulau seperti Kaimer, Pador, Mangun, itu tidak ada lahan untuk berkebun, Pak. Tidak ada lahan untuk berkebun. Ya Allah, beras hari ini ada tersimpan di Dolok, baik beras lawan pangan maupun beras cadangan pemerintah. Cuma begitu saya mau ya. Jujur hari ini boleh datang di Kaimer, mereka tidak berkebun, tidak ada lahan untuk berkebun. Coba datang di Mangun, mereka hanya hidup dengan kelapa muda. Datang di Pador, saya ada embal begini mati. Tapi kita mau bikin bagaimana? Ternyata saya baca dalam undang-undang ketahanan pangan, bisa pemerintah daerah menganggarkan sejumlah uang untuk beli bahan makanan untuk bagi saja begitu buat masyarakat. Boleh apabila sewaktu-waktu masyarakat terancam perutnya, kesulitan masyarakat untuk mendapatkan makanan, bisa pemerintah daerah menganggarkan berapa miliar boleh. Karena itu tanggung jawab kami, saya berkhawatir tanggung jawab. Lalu kalau masyarakat lapar, ribut di seluruh Indonesia ini kan masalah perut. Untung saja mereka belum bisa ada yang mobilisasi mereka dengan motor sekitar dan demonstrasi. Luar biasa. Karena itu sekali lagi lewat ibu-ibu, nanti kita coba sederhanakan program yang diberi mana bila dalam rakerda ini membuat gagasan supaya agak sejalan dengan program-program yang di SKPD. Jadi kita bisa royok desa-desa tertentu untuk mengatasi kelangkaan yang sebagaimana saya sebutkan tadi. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kepada ibu-ibu camat, bapak-bapak camat, kepala desa dan pejabat kepala desa, mari kita gerakkan dan hidupkan kembali keberadaan PKK di setiap kecamatan dan desa. Kepada seluruh peserta rakerda saya mengucapkan selamat berdiskusi untuk menghasilkan yang terbaik. Akhirnya dengan mengaturkan ribuan terima kasih, saya mengajak mari sama-sama kita membuka acara kita pada kesempatan yang berbahagia ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat kerja daerah tim penggerak PKK Ketua kali ini Sabtu 14 September 2019 saya buka secara resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk sekalian. Dilanjutkan dengan pemukulan gong oleh Bapak Wali Kota Tualu. Indonesia
Sekali lagi mari kita berikan aplaus yang meriah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami informasikan bahwa Paduan Suara Maren Kota Tual baru saja dibentuk di bawah koordinator Ibu Fani Rahandra dan pelatih Bapak Peter Rahawari dan Bapak Rudi Sanamase. Paduan Suara Maren Kota Tual melibatkan ASN dari hampir semua OPD yang ada di Kota Tual, dan ini adalah penampilan perdana mereka ikut berpartisipasi bagi sesi pelaksanaan program tim program PKK Kota Tual tahun 2019, dan tentunya Paduan Suara Maren ini dipersiapkan untuk mengikuti dan memberi warna pada event-event Kota Tual yang lalu. Untuk itu mohon dukungan Bapak Ibu sekalian untuk pengembangan Paduan Suara yang baru saja dibentuk. Begitu Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk Paduan Suara yang baru saja dibentuk. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ada dalam doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Abdurrahman Rahaya SAG dari Kantor Kementerian Agama Kota Tual. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, semoga Engkau selalu membimbing kami dalam segala kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Rahim, Engkau berikan kepada kami sehingga pada hari ini kami dapat PKK Kota Tual tahun 2019. Tiada harapan dan doaan kami melainkan mengharapkan berkah-Mu ya Allah dan ridha-Mu bihikmati wal bayan. Sejauh usaha kami dalam mengabdi kepada negeri dengan kudrah dan kehendak-Mu menuju akhir yang Engkau pilih, jadikanlah kegiatan ini sebagai salah satu sarana evaluasi dan penyampaian program kerja yang terukur, terarah terwujudnya gerakan PKK yang berkualitas dan profesional, meningkatkan kualitas pelaksanaan seluruh program PKK. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pelimpah Rahmat, kalau mereka khilaf dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini yang selalu bekerja dan berusaha untuk mengabdi kepada-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Selanjutnya kita masuk pada acara istirahat. Bapak Ibu disilakan beristirahat sejenak sambil menikmati hidangan yang telah dan akan disediakan. Selamat